Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mata kuliah kalkulus integral pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai aturan pangkat yang digeneralisir. Nah, misalkan G suatu fungsi yang dapat didiferensiasi. Artinya G itu adalah fungsi yang dapat diturunkan. Dan R itu adalah suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1. Nah, maka integral dari Gx pangkat R kali turunannya, turunan Gx itu sama dengan Gx pangkat R tambah 1 per R tambah 1 plus C. Oke, nah mari kita buktikan bahwa ini adalah benar. Nah, untuk membuktikannya, ingat kalian bisa, untuk membuktikan suatu integral, kalian bisa menerapkan turunan. Caranya gimana? Yaitu kalian turunkan ruas kanan, apakah hasilnya sama dengan Gx pangkat R kali G aksen X dx. Nah, tapi sebelumnya, karena Gx ini merupakan suatu fungsi, mungkin lebih baik kita misalkan sebagai U. Jadi misal U-nya adalah sama dengan Gx. Nah, berarti kita diminta untuk membuktikan. Karena tadi kita misalkan U-nya ini adalah sama dengan Gx, nah maka kita ganti Gx-nya ini sebagai U. Nah, jadi kita buktikan bahwa turunan dari G per dx, turunan dari U pangkat R plus 1 dibagi dengan R plus 1 itu adalah U pangkat R dikali dengan U aksen. Nah, apakah ini benar? Nah, berarti kita coba untuk menurunkan D per dx U pangkat R plus 1. Nah, sekarang kita coba apakah ini benar. Sekarang kita coba turunkan dari U pangkat R plus 1 per R plus 1. Nah, ingat kalau kita menurunkan berarti hasilnya adalah 1 per R plus 1 dikali dengan turunan dari U pangkat R plus 1 adalah R plus 1 dikali U pangkat R plus 1 kurang 1. Nah, ingat karena ini merupakan suatu fungsi, punya ini kan adalah suatu fungsi dari Gx. Artinya kita harus menurunkan lagi, yaitu adalah U aksen. Menurunkan, ingat yang waktu kita pada mata kuliah kalkulus diferensial. Menurunkan fungsi, yaitu turunan dalam turunan luar dikali dengan turunan dalam. Masih ingat? Nah, itu berlaku seperti ini. Jadi dikali turunan dalamnya. Berarti turunan dalamnya adalah si U atau U aksen. Oke. Berarti hasilnya adalah U pangkat R. U pangkat R dikali dengan U aksen. Oke, seperti itu. Artinya, ternyata jawabannya adalah benar. Artinya terbukti. Atau dengan kata lain, kita bisa menyebutkan bahwa integral dari U pangkat R kali U aksen itu adalah U pangkat R plus 1 per R plus 1. Atau kalau kita ganti U-nya sebagai Gx, berarti adalah turunan dari Gx pangkat R dikali Gx, turunan Gx itu adalah Gx pangkat R plus 1 per R plus 1. Seperti itu. Plus C. Oke, terbukti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada contoh soal.
Nah, misalkan integral X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 tambah 3 dx. Nah, jadi kalau bisa Ibu bilang nih, untuk apa sih adanya aturan, kita mengetahui adanya aturan pangkat yang digeneralisir? Nah, misalkan pada contoh kasus ini, apakah kalian bisa langsung menghitung integralnya? Nah, tentu tidak, bukan? Kenapa? Karena lihat, ini pangkatnya 30. Bayangkan kalau kalian menjabarkannya terlebih dahulu sebelum mengintegralkannya. X pangkat 4 tambah 3X kali X pangkat 4 tambah 3X kali X pangkat 4 tambah 3X sebanyak 30 kali. Nah, bisa saja, tapi itu sangat merepotkan. Nah, kemudian baru diintegralkan. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan metode yang lebih sederhana dalam mengintegralkannya, yaitu kita bisa menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir, mengadopsi dari yang ini tadi, bahwa integral dari Gx pangkat R dikali Gx X dx ini adalah Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 tambah C. Nah, jadi kita bisa menggunakannya atau mengaplikasikannya dalam contoh soal yang pertama ini. Nah, di mana, tapi kita harus identifikasi dulu, kita bisa nggak menggunakannya dalam contoh ini. Nah, misalkan kita lihat nih, Gx-nya yang mana? Gx-nya kira-kira kita misalkan sebagai siapa? Berarti Gx-nya, ini berarti kalau kita misalkan berarti adalah X pangkat 4 tambah 3X. X itu sama dengan, nah kita lihat Gx-nya adalah X pangkat 4 tambah 3X. Kita turunkan. Berarti hasilnya adalah 4X pangkat 3 ditambah 3. Nah, sekarang kalian lihat pada soal. Nah, X pangkat 4 tambah 3X itu adalah U-nya atau Gx-nya. 4X pangkat 3 tambah 3 itu merupakan G aksen X-nya. Berarti kita bisa menggunakannya dalam kasus ini. Karena ini merupakan integral Gx pangkat 30 dikali G aksen X. Atau sehingga kita mungkin bisa kita lihat lagi, yaitu rumusnya adalah Gx pangkat R plus 1 per R plus 1. Ini adalah berarti X pangkat 4 tambah 3X. Atau mungkin Ibu kopas ya yang ini, supaya mungkin lebih mudah untuk dilihat. Nah, ini dia rumusnya. Ibu kasih tanda merah biar lebih mudah. Integral X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 tambah 3 terhadap X, kita bisa gunakan rumus ini. Itu berarti adalah, nah, di mana Gx-nya berarti adalah X pangkat 4 tambah 3X. X pangkat 4 tambah 3X pangkat R plus 1. Nah, berarti R-nya siapa? R-nya adalah 30. Berarti ini adalah 31. Nah, per R-nya tadi adalah 30 tambah 1. Berarti ada 31. Plus C. Nah, bisa dipahami dulu sampai sini? Oke, jadi langkah pertama sebelum kalian menyelesaikan soal, itu adalah kalian identifikasi dulu integralnya ini. Apakah kalian bisa mengintegralkannya secara langsung atau tidak? Nah, jika tidak, coba kalian gunakan integral aturan pangkat yang digeneralisir untuk memudahkannya. Tapi sebelum menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir, kalian identifikasi dulu Gx-nya siapa. Nah, Gx-nya kalau di dalam kasus ini adalah X pangkat 4 tambah 3X. Kalian lihat dulu turunan dari Gx-nya 4X pangkat 3 tambah 3. Nah, apakah kalian bisa menerapkannya ke dalam rumus ini? Oh, ternyata bisa. Di mana 4X pangkat 3 tambah 3 ini merupakan adalah di aksen X.
Jadi kalian bisa langsung menginput GX-nya itu adalah X pangkat 4 tambah 3X, pangkat R-nya di mana adalah 30 tambah 1 per 31 plus C. Oke, ya, dengan ini kita coba ya. Integral sin pangkat 10 X cos X dx. Sekarang kita identifikasi dulu GX-nya. Kita identifikasi dulu GX-nya. GX-nya siapa kira-kira? GX-nya berarti adalah sin X. Ya, G aksennya turunan dari sin X. Turunan dari sin X berarti adalah turunannya cos X. Oke, bisa nggak kita masukkan? Oke, bisa ya, berarti bisa kita gunakan. Ya, berarti kita bisa langsung nih. Integral dari sin pangkat 10 X cos X dx, berarti Gx-nya tadi adalah sin X. Kemudian pangkat R plus 1. Pangkat R plus 1. R-nya berapa? R-nya adalah 10, berarti 11. Sin X pangkat 11. Oke. Ya, dengan ini kita coba ya. Integral sin pangkat 10 X cos X dx. Sekarang kita identifikasi dulu Gx-nya. Kita identifikasi dulu Gx-nya. Gx-nya siapa kira-kira? Gx-nya berarti adalah sin X. Ya, G aksennya turunan dari sin X. Turunan dari sin X berarti adalah turunannya cos X. Oke, bisa nggak kita masukkan? Oke, bisa ya, berarti bisa kita gunakan. Ya, berarti kita bisa langsung nih. Integral dari sin pangkat 10 X cos X dx, berarti Gx-nya tadi adalah sin X. Kemudian pangkat R plus 1. R-nya berapa? R-nya adalah 10, berarti 11. Sin X pangkat 11. Ini kasih dalam kurung ya, karena nanti bakalan dikira X-nya yang pangkat 11, bukan sin X-nya yang pangkat 11. Oke, karena itu adalah hal yang berbeda. Kemudian per R tambah 1. Nah, seperti ini ya. Nah, dan jangan lupa untuk menambahkan plus C. Oke. Sampai sini bisa dipahami dulu. Sebelum kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh yang ketiga. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan melalui grup WhatsApp. Oke, nah sekarang kita identifikasi lagi nih. X pangkat 3, integral dari X pangkat 3 tambah 6X pangkat 5 kali 6X pangkat 2 tambah 12. Gx-nya berarti adalah, kita misalkan Gx-nya dulu. Sama dengan X pangkat 3 tambah 6X. Kemudian berarti G aksen X-nya atau turunannya adalah, berarti turun dari X pangkat 3 tambah 6X, berarti adalah 3X pangkat 2 ditambah 6. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak kita masukkan? Kita menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir. Coba kalian lihat, kalau misalkan ini adalah Gx. Berarti kan Gx pangkat R, di mana R-nya adalah 5. Nah, tapi di sini tuh 6X pangkat 2 tambah 12. Sedangkan G aksen X-nya itu yang kita punya 3X pangkat 2 tambah 6. Nah, gimana tuh kira-kira? Bisa nggak kita menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir?
Nah, kita tetap bisa menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir. Kenapa? Karena 3x pangkat 2 tambah 6 itu ada hubungannya dengan 6x kuadrat tambah 12. Kenapa? Yaitu adalah 2 kalinya dari 3x pangkat 2 tambah 6 itu adalah 6x kuadrat tambah 12. Bisa dipahami? Oke, atau dengan kata lain seperti ini ya. Mungkin bisa Ibu bilang, ini misalkan kita adalah tadi integral gx pangkat 5. Kemudian 6x kuadrat tambah 12-nya tadi, apa hubungannya dengan 3x kuadrat tambah 6? Yaitu adalah G aksen X-nya, G aksen X-nya 2 kali dari G aksen X. Nah, itu bisa juga gini, kalau Ibu bilang. Atau 2 kali G aksen X G aksen X itu sama dengan 6x pangkat 2 tambah 12. Nah, seperti itu. Betul kan? Nah, sehingga ini jadinya integral gx pangkat 5 dikali dengan 2 kali g aksen x. Nah, bisa. Nah, baru kita bisa menggunakan aturan pangkat yang digeneralisir. Di mana ini berarti 2-nya boleh ditaruh ke depan. Integral gx pangkat 5 itu dikali dengan G aksen X. Oke. Nah, baru kita gunakan. Tadi adalah integralnya adalah Gx pangkat R plus 1, 2, dalam kurung. Hasil integralnya tadi adalah yaitu Gx pangkat R plus 1, di mana Gx-nya adalah X pangkat 3 tambah 6x. Nah, X pangkat 3 tambah 6x, pangkat R-nya adalah 5, tambah 1 berarti 6. Per R plus 1 adalah 6. Tutup kurung plus C. Atau sama dengan, boleh kalian sama-sama bagi dengan 2 ya. Jadinya ini berarti adalah 3 plus C. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu. Kemudian bisa dipahami ya. Ini adalah jawaban yang benar. Kasih tanda merah, jawaban yang benarnya. Dan juga jawaban yang kedua. Kemudian ini jawaban yang pertama. Oke.